Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviki Dususanto, NIM 102190150. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai profesi advokat. Yang pertama yaitu tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Advokat. Yang kedua, tentang deskripsi Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Pengacara. Yang ketiga, persyaratan dan ruang lingkup profesi advokat. Dan yang terakhir yaitu tentang peluang dan tantangan sarjana syariah. Langsung saja tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Latar belakang yang pertama yaitu Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum. Kemudian, advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Yang terakhir, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau angka 1, 2, dan 3 serta yang keempat, memerlukan pembentukan undang-undang tentang advokat. Kemudian terdapat deskripsi Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Pengacara. Undang-Undang Advokat adalah segala aturan yang mengatur peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, bertanggung jawab, yang merupakan hal penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kemudian terdapat kode etik advokat, yang dimana kode etik tersebut mengatur dan membentuk kualitas serta pelaksanaan profesi advokat untuk menjadi kehormatan dan nama baik organisasi advokat serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa profesinya. Persyaratan menjadi advokat. Seseorang harus melewati beberapa prosedur dan harus memenuhi syarat-syarat antara lain yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang kelima, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kemudian, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib melakukan sumpah sesuai dengan agamanya di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Ruang lingkup pekerjaan advokat yang berkaitan dengan pengadilan itu disebut dengan pekerjaan litigasi, sedangkan jika di luar lingkup pengadilan disebut sebagai pekerjaan non-litigasi. Bagaimana peluang dan tantangan sarjana syariah? Peluang dan tantangan sarjana syariah.
Peluang sarjana syariah untuk menduduki dunia advokat semakin terbuka lebar. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang pertama telah memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang profesi advokat, yang dimana menjelaskan bahwa pada pasal 2 ayat 1, dengan dasar hukum ini secara yuridis sarjana syariah memiliki peluang yang sama dengan sarjana hukum untuk menjadi advokat yang kewenangan litigasinya di semua lingkungan pengadilan. Yang kedua, pengacara syariah akan menjadi alternatif sebagai advokat yang dipercaya oleh masyarakat atau klien, setelah kini ada kecenderungan masyarakat kurang percaya dan bahkan kurang respek terhadap sepak terjang advokat yang kini dianggap sebagai penyebab keterpurukan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh sarjana syariah untuk memasuki dunia profesi advokat, antara lain faktor internal, yaitu berupa kelemahan internal yang dihadapi oleh sarjana syariah, terutama yang terletak pada kurangnya rasa percaya diri dan keberanian untuk menjadi advokat. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, yaitu kurangnya tinggi apresiasi terhadap ilmu syariah sebagai ilmu hukum, terutama dari kalangan ahli dan praktisi hukum. Tantangan ini mendesak untuk dijawab oleh ilmuwan syariah dalam tataran konsep teoritis oleh advokat syariah dalam menegakkan hukum pengadilan di Indonesia. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.